Bab 2055, Diambang. Omong kosong *T. Kaisar Naga Awan mencibir, awalnya, kamu adalah pemimpin Kaisar Daratan Tianhuang. Sekte dan faksi utama dipimpin oleh Sekte Bela Diri Abadi Anda dan bahkan Istana Rahasia Surgawi hanya berada di urutan kedua. Kapan Daratan Tianhuang tidak mengakomodasi Anda? Bagaimana kami memaksamu? Kaisar Cloud Dragon bukan satu-satunya. Bahkan kaisar dan leluhur lainnya bingung dan tidak tahu mengapa Luo Ao mengatakan itu. Hanya pendongeng yang sedikit mengernyit, seolah dia mengingat sesuatu. Tanda seru. Fufu, kamu sudah lupa begitu cepat. Luo Ao mencibir pada Cloud Dragon Emperor dan yang lainnya. Pendongeng itu bertanya perlahan, kamu mengacu pada masalah kamu ingin dianugerahi gelar Kaisar Bela Diri saat itu. Kembali ketika Luo Ao dianugerahi gelar Kaisar, dia ingin dianugerahi gelar Kaisar Bela Diri. Namun, dia dihentikan oleh pendongeng, Kaisar Cloud Dragon dan yang lainnya. Meskipun Luo Ao adalah paragon dan penjelmaan monster yang paling mempesona setelah era Kaisar Bela Diri abadi, dia jauh lebih rendah dari Kaisar Bela Diri dalam hal pengalaman dan kekuatan tempur. Setelah itu, Luo Ao mengadakan diskusi seni bela diri dan Dao, menarik banyak praktisi marsial Dao dari daratan Tianhuang untuk mengikutinya. Sekte bela diri abadi semakin kuat dari hari ke hari. Adapun Luo Ao, kultivasinya dari immortal dan martial daos juga maju. Tak lama kemudian, dia memahami 6 kekuatan surgawi tertinggi. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar manusia. Luo Ao berinisiatif untuk menyebutkan sekali lagi bahwa dia ingin dianugerahi gelar Martial Emperor. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di daratan Tianhuang yang menjadi tandingannya dalam hal kekuatan tempur. Namun, ketika para kaisar berkumpul, hampir tidak ada yang menyetujui masalah ini. Bahkan ras primordial yang memiliki perseteruan darah dengan Kaisar Bela Diri tidak setuju dengan masalah ini dan Kaisar masih membujuk Luo Ao untuk menyerah pada gelar Kaisar Bela Diri. Dalam hati setiap orang, hanya ada satu Kaisar Bela Diri di daratan Tianhuang, Su Zimo. Meskipun prestasi Luo Ao di kemudian hari sangat bagus, sulit baginya untuk menyandang gelar Martial Emperor. Pada saat itu, Luo Ao dan para kaisar berpisah dengan buruk. Sekarang pendongeng mengungkit masa lalu, para kaisar sedikit terkejut. Mungkinkah karena ini Luo Ao benar-benar membiarkan pemangsa masuk ke daratan Tianhuang untuk membantai masa? Aku bahkan tidak bisa mendapatkan gelar Martial Emperor, namun kamu mengklaim bahwa aku adalah pemimpinnya. Luo Ao mencibir. Kaisar Naga Biru mengutuk, sungguh gila. Anda akan mengkhianati daratan Tianhuang dan umat manusia hanya karena Anda tidak diizinkan menjadi Martial Emperor. Aku bukan manusia sejak awal, jadi bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Luo Ao berkata dengan acuh tak acuh, separuh dari darah ras dewa mengalir ke seluruh tubuhku. Namun, tidak ada dari kalian yang mengetahuinya. Para kaisar terkejut. Fakta Luo Ao ini sebenarnya telah disembunyikan dari semua orang. Dengan itu, mudah untuk memahami mengapa Luo Ao bisa bangkit di daratan Tianhuang dalam waktu sesingkat itu dan menjadi seorang kaisar. Saya tidak memiliki prasangka terhadap ras manusia atau ras dewa. Saya dibesarkan di daratan Tianhuang dan di lubuk hati saya yang paling dalam, perasaan saya terhadap daratan Tianhuang bahkan lebih dalam. Luo Ao menggelengkan kepalanya. Namun, aku terlalu kecewa karena kalian menghentikanku untuk diberikan gelar Martial Emperor 2 kali. Kalian adalah orang-orang yang mendorongku menuju ras dewa. Malapetaka daratan Tianhuang hari ini semua karena kalian. Haha, Little Fatty mencibir, sungguh lelucon. Anda memutuskan hubungan dengan daratan Tianhuang dan meninggalkan masa hanya karena sebuah gelar. Itu membuktikan bahwa tindakan kita saat itu tidak salah. Kamu tidak layak menyandang gelar Martial Emperor. Luo Ao memelototi Little Fatty dan berkata dengan dingin, apakah aku layak atau tidak, itu tidak diputuskan olehmu. Setengah dari ahli marsial Dao di daratan Tianhuang berada di bawah kepemimpinan saya. Begitu kalian mati, aku akan menjadi Martial Emperor. Di mana yang lain dari Sekte Bela Diri Abadi? Meskipun pendongeng sudah menebaknya, dia tidak bisa tidak bertanya, di mana Kaisar Neter, Kaisar Bela Diri Naga, Kaisar Suxia dan yang lainnya. Termasuk Luo Ao, ada total 10 kaisar di Sekte Bela Diri Abadi. Tapi sekarang, hanya tersisa 6 Luo Ao. Ketika 6 kaisar Sekte Bela Diri Abadi mendengar itu, ekspresi mereka meredup dan mereka menundukkan kepala. Luo Ao tersenyum dan berkata dengan santai,
Aku mengumpulkan semua pembudidaya Sekte Bela Diri Abadi di Istana Bela Diri Abadi. Istana Bela Diri Abadi adalah harta darmik takdir saya. Di dalam, saya bisa membunuh semua makhluk hidup di dalam dengan satu pikiran. Siapapun yang melawanku akan dimakamkan di Istana Bela Diri Abadi. Banyak praktisi marsial Dao di daratan Tianhuang sangat marah saat mendengar itu. Luo Ao, kamu mengolah warisan Kaisar Bela Diri tetapi meninggalkan daratan Tianhuang. Anda lupa akar Anda dan membantai orang-orang dari marsial Dao sembarangan. Kamu benar-benar kalah dengan babi dan anjing. Patriark marsial Dao tidak bisa tidak menonjol dan mengutuk. Memem. Tatapan Luo Ao beralih ke marsial Dao Patriark. Hati-hati. Kaisar Cloud Dragon dan yang lainnya buru-buru mengingatkan, tapi sudah terlambat. Glabella dari marsial Dao Patriark ditembus oleh tatapan Luo Ao dan esens spiritnya dihancurkan, sekarat di tempat. Serangan Luo Ao datang tanpa peringatan apapun dan Kaisar Cloud Dragon serta yang lainnya tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Luo Ao, ada jutaan praktisi marsial Dao di daratan Tianhuang. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Petik 2. Luo Ao, kamu telah melupakan akarmu dan lebih rendah dari babi dan anjing. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatu marsial Emperor. Tidak hanya kekuatan membunuh Luo Ao yang gagal mengintimidasi para pembudidaya di daratan Tianhuang, semakin banyak praktisi marsial Dao menonjol dan berteriak. Seketika, pasukan daratan Tianhuang bangkit dan teriakan mereka mengguncang langit, menunggu Kaisar daratan Tianhuang memberikan perintah. Kamu hanya punya dua pilihan. Kirim atau mati. Luo Ao memandang Kaisar daratan Tianhuang dan menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan ekspresi menghina. Siapa di antara kamu yang cocok untukku? Terlebih lagi, ada pasukan ras dewa di belakangku. Para kaisar tahu bahwa daratan Tianhuang kemungkinan besar akan dikutuk untuk pertempuran ini juga. Namun, bagaimana mungkin semua orang dari daratan Tianhuang tunduk tanpa perlawanan? Kaisar melihat Sekte Bela Diri Abadi di belakang Luo Ao. Jika mereka bisa meyakinkan para pembudidaya dari Sekte Bela Diri Abadi untuk berdiri di sisi daratan Tianhuang, mereka mungkin memiliki kesempatan. Namun, praktisi marsial Dao yang tersisa dari Sekte Bela Diri Abadi berhutang budi kepada Luo Ao atau takut dengan metodenya. Siapa yang berani menonjol? Praktisi immortal marsial Sekte marsial Dao yang benar-benar berdarah panas yang tidak takut mati telah dibunuh oleh Luo Ao. Leng Rou melihat 6 kaisar Sekte Bela Diri Abadi di belakang Luo Ao dan banyak ahli Dao bela diri dari Sekte Bela Diri Abadi. Berapa banyak dari kalian yang tidak memiliki akar roh dan mampu mengolah dan mendapatkan pencapaianmu saat ini karena Kaisar Bela Diri mendirikan Dao-nya? Semua orang dari Sekte Bela Diri Abadi terdiam. Keenam kaisar mengalihkan pandangan mereka dan bahkan tidak berani bertemu dengan tatapan orang-orang dari daratan Tianhuang. Leng Rou melanjutkan, sebagai orang-orang di daratan Tianhuang dan telah mengembangkan marsial Dao, bagaimana kalian bisa membantu pelaku kejahatan tanpa membedakan antara benar dan salah? Ada kegemparan di Sekte Bela Diri Abadi tapi itu tidak jelas. Meskipun banyak praktisi marsial Dao terguncang, tidak ada yang berani melawan kekuatan Luo Ao. Kaisar Puncak Sekte Bela Diri Abadi menghela nafas. Aku tahu kamu benar, tapi itu semua berkat bimbingan Kaisar Luo sehingga aku bisa mendapatkan pencapaianku saat ini. Kaisar Puncak menundukkan kepalanya dan tidak bisa melanjutkan. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Kaisar Crimson lainnya berbicara dengan ekspresi redup, bukannya kita tidak tahu apa yang benar atau salah, tetapi Kaisar Luo menyelamatkan hidupku saat itu. Luo Ao, tunggu apa lagi? Saat itu, Kaisar Ras Dewa Muda memimpin pasukan Ras Dewa dan melaju dengan aura yang deras. Pada saat itu, 8 ras Kaisar Dewa telah tiba di daratan Tianhuang. Luo Ao menatap orang-orang dari daratan Tianhuang di seberangnya dengan ekspresi dingin. Dia mengangkat telapak tangannya perlahan dan bersiap untuk memberi perintah. Pertempuran sudah diambang. Bab 2056, Lencana Marsial Emperor. Penerjemah, Lege. Semua praktisi marsial Dao di daratan Tianhuang, dengarkan. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang tentara daratan Tianhuang. Seorang wanita bermartabat dengan jubah kuning muda berjalan melewati kehampaan dengan lencana hijau di tangannya. Dia berjalan menuju depan medan perang dengan tatapan tegas. Jubah wanita itu sudah agak tua dan warnanya bahkan agak pucat. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan aura mulianya. Permaisuri Zhou Agung. Saudari Yaoxue,
Semua orang dari daratan Tianhuang langsung mengenali wanita itu. Permaisuri Zhou Agung, Ji Yaoxue. Setelah bertahun-tahun, ranah kultivasi Ji Yaoxue tidak banyak meningkat dan dia hanya berada di ranah Void Reversion. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap pengepungan kaisar dan leluhur. Saudari Yaoxue, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 2057, Kedatangan Kaisar Dewa. Penerjemah, Lege. Pada saat itu, pasukan ras dewa telah menyerang. Kuku besi mereka seperti guntur dan bangkai beterbangan dengan ki darah yang deras. Membunuh. Dengan perintah Kaisar Naga Biru, para pembudidaya di daratan Tianhuang dan pasukan ras dewa bertabrakan dengan keras seperti dua gelombang raksasa dan darah berceceran di mana-mana. Saat mereka bertabrakan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati di tempat. Namun, para pembudidaya di daratan Tianhuang tidak takut dan terus maju. Tidak peduli kultivasi atau kekuatan tempur mereka memiliki keinginan yang tak tergoyahkan pada saat itu. Darah segar, anggota tubuh, harta dharma, kekuatan surgawi, mayat, kepala. Di mana-mana orang bisa melihat, ada darah dan itu sangat tragis. Di sisi daratan Tianhuang, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah untuk kaisar dengan lebih dari 20 dari berbagai faksi, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan 8 ras Kaisar Dewa. Bab 2057, Kedatangan Kaisar Dewa. Penerjemah, Lege. Pada saat itu, pasukan ras dewa telah menyerang. Kuku besi mereka seperti guntur dan bangkai beterbangan dengan ki darah yang deras. Membunuh. Dengan perintah Kaisar Naga Biru, para pembudidaya di daratan Tianhuang dan pasukan ras dewa bertabrakan dengan keras seperti dua gelombang raksasa dan darah berceceran di mana-mana. Saat mereka bertabrakan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati di tempat. Namun, para pembudidaya di daratan Tianhuang tidak takut dan terus maju. Tidak peduli kultivasi atau kekuatan tempur mereka memiliki keinginan yang tak tergoyahkan pada saat itu. Darah segar, anggota tubuh, harta dharma, kekuatan surgawi, mayat, kepala. Di mana-mana orang bisa melihat, ada darah dan itu sangat tragis. Di sisi daratan Tianhuang, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah untuk kaisar dengan lebih dari 20 dari berbagai faksi, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan 8 ras Kaisar Dewa. Bab 2057, Kedatangan Kaisar Dewa. Penerjemah, Lege. Pada saat itu, pasukan ras dewa telah menyerang. Kuku besi mereka seperti guntur dan bangkai beterbangan dengan ki darah yang deras. Membunuh. Dengan perintah Kaisar Naga Biru, para pembudidaya di daratan Tianhuang dan pasukan ras dewa bertabrakan dengan keras seperti dua gelombang raksasa dan darah berceceran di mana-mana. Saat mereka bertabrakan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati di tempat. Namun, para pembudidaya di daratan Tianhuang tidak takut dan terus maju. Tidak peduli kultivasi atau kekuatan tempur mereka memiliki keinginan yang tak tergoyahkan pada saat itu. Darah segar, anggota tubuh, harta dharma, kekuatan surgawi, mayat, kepala. Di mana-mana orang bisa melihat, ada darah dan itu sangat tragis. Di sisi daratan Tianhuang, meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah untuk kaisar dengan lebih dari 20 dari berbagai faksi, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun melawan 8 ras Kaisar Dewa. Bab 2058, Anda ingin melihat saya. Masih tidak ada rasa takut di mata Ji Yaoxue saat dia menghadapi Kaisar Dewa. Dia berkata dengan suara yang dalam, saat itu, Permaisuri Nianqi dari ras dewa berlutut di lembah pembunuh dewa dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang seumur hidupnya untuk menyelesaikan keselamatannya untuk dirinya sendiri dan ras dewa. Karena kamu adalah kaisar baru, mengapa kamu mengabaikan sumpah yang dibuat oleh Permaisuri Dewa Nianqi dan menyerbu daratan Tianhuang lagi? Pada saat itu, semua orang di daratan Tianhuang berkeringat dingin untuk Ji Yaoxue. Pada saat itu, semua orang dikejutkan oleh kekuatan Kaisar Dewa. Tanda seru, apalagi pembudidaya biasa, bahkan Kaisar daratan Tianhuang tidak berani menatap tatapan Kaisar Dewa, apalagi menanyainya dengan keras. Itu adalah penghormatan yang datang dari lubuk jiwa dan garis keturunan mereka. Tidak ada yang bisa mengendalikannya sama sekali. Tidak ada yang tahu bagaimana pembalikan Void seperti Ji Yaoxue bisa memiliki keberanian seperti itu. Ini adalah keberadaan yang berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada Luo Ao. Jika Kaisar Dewa menyerang,
tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Mungkin karena dia tidak bisa diganggu untuk menyerang Void Reversion Dao Being, Kaisar Dewa hanya tersenyum acuh tak acuh. Sumpah yang dibuat Nian Qi tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada makhluk hidup atau ras yang layak membuat ras dewa berlutut, apalagi dua mayat. Ini adalah penyesalan abadi dari ras dewa bahwa daratan dewa gagal mengalahkan daratan Tian Huang 2 kali. Alasan mengapa saya di sini hari ini adalah untuk menebus penyesalan itu. Kaisar Dewa memandang Ji Yaoxue dengan mata biru gelapnya dan berkata perlahan, Nian Qi lemah dan hanya yang lemah yang akan mundur. Bagi saya suka menghancurkan jalan saya dan membunuh siapa saja yang melawan tanpa belas kasihan. Meskipun Kaisar Dewa tersenyum ketika dia berbicara, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang menggigil di balik senyumnya. Medan perang itu sunyi. Tidak ada yang berani bertindak gegabah atau berbicara dengan santai. Luo Ao memandang semua orang dari daratan Tian Huang dengan ekspresi mengejek dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan bahwa kalian tidak perlu menolak. Tidak ada seorang pun atau dunia yang dapat bertahan melawan kekuatan yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa sekarang. Bahkan Mong Daming dari era Kaisar Bela Diri, Dao Lord Bloodfiend dan gabungan Kaisar Bela Diri tidak akan cocok untuk Kaisar Dewa, apalagi Kaisar Bela Diri sendiri. Mendengar itu, Little Fatty tiba-tiba tertawa. Oleh karena itu, alasan mengapa kamu memilih untuk tunduk pada daratan dewa bukan karena gelar Kaisar Bela Diri, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu bukan tandingan Kaisar Dewa. Little Fatty mencibir dengan ekspresi mengejek, kamu memilih untuk tunduk pada ras dewa karena kamu takut. Tidak ada apa-apa. Kaisar Dewa tersenyum lembut dan menepuk bahu Luo Ao. Ini langkah bijak untuk memilih tunduk pada ahlinya. Jika kamu menolak dengan keras kepala, kamu hanya akan menjadi mayat di bawah kakiku. Luo Ao sedikit menundukkan kepalanya untuk menyatakan kepatuhannya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah layak menyandang gelar Martial Emperor. Ji Yaoxue menatap Luo Ao dengan dingin dan tiba-tiba berkata, apa yang kau bicarakan? Ekspresi Luo Ao menjadi gelap. Ji Yaoxue mencibir, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Kaisar Bela Diri akan menonjol dan melindungi daratan Tian Huang. Namun, Anda memilih untuk tunduk dan menjalani kehidupan yang tercela. Tidak hanya kamu tidak layak menyandang gelar Martial Emperor, kamu bahkan tidak layak untuk mengembangkan Martial Dao. Ekspresi Luo Ao sangat gelap. Kata-kata Ji Yaoxue sangat menyakitkan. Sampai titik kultivasinya ini, tujuan terbesarnya adalah melampaui Martial Emperor. Namun, dia tidak pernah mendapatkan pengakuan dari Kaisar Daratan Tian Huang. Kaisar Bela Diri. Luo Ao mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Kaisar Bela Diri di masa lalu telah lama naik. Di generasi ini, aku adalah Martial Emperor. Di masa depan, saya bahkan akan mendapatkan gelar abadi. Siapa yang akan mengakuinya? Ji Yaoxue bertanya dengan ekspresi mengejek. Mengakuinya. Luo Ao tertawa terbahak-bahak. Mulai hari ini, aku akan menguasai 10.000 ras dan menjadi satu-satunya penguasa daratan Tian Huang. Aku akan menghancurkan semua buku kuno yang berisi Desolate Martial. Nama Desolate Martial akan menjadi tabu di daratan Tian Huang. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyebutkannya. Desolate Martial telah lama naik. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang tahu tentang dia. Jika 10.000 tahun tidak cukup, aku akan menggunakan 20.000 atau bahkan 50.000 tahun. Saya memiliki cukup kesabaran. Suatu hari, setiap makhluk hidup di daratan Tian Huang akan berpikir bahwa sayalah yang menciptakan Martial Dao dan bahwa saya adalah Kaisar Martial Abadi. Luo Ao memiliki ekspresi gila dan sudah sedikit jahat. Bermimpilah. Ji Yaoxue berkata dengan dingin. Luo Ao memelototi lencana Martial Emperor di tangan Ji Yaoxue dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu kamu bisa mengganti Desolate Martial dengan lencana yang buruk? Aku akan melumpuhkan lencana itu hari ini. Saat dia mengatakan itu, Luo Ao mengulurkan tangan dan meraih lencana Kaisar Bela Diri melalui kehampaan. Tertangkap basah, telapak tangan Ji Yaoxue bahkan diiris oleh lencana Kaisar Bela Diri dan darah segar mengalir. Luo Ao mencengkeram lencana Martial Emperor dan memelototi kata-kata, Desolate Martial. Dia semakin marah dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, meremas dengan kejam. Memem, telapak tangan Luo Ao sakit tapi tidak terjadi apa-apa. Segera setelah itu, perubahan terjadi. Tiba-tiba, aura menakutkan meledak dari lencana Kaisar Bela Diri dan sesosok tubuh terkondensasi di udara.
Dia memiliki rambut hitam, jubah hijau dan fitur halus, identik dengan desolate marsial. Kaisar bela diri abadi. Semua orang berseru dengan semangat tinggi. Tatapan desolate marsial terasa dingin saat dia menyerang dan meninju Luo Ao. Pukulan itu dipenuhi dengan aura kematian dan kekuatan yang luar biasa turun. Meskipun Luo Ao telah memahami 6 kekuatan surgawi tertinggi, pada saat itu, dia tidak bisa bergerak atau bertahan sama sekali. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul di samping dan Kaisar Dewa tiba-tiba muncul di hadapan Luo Ao dalam sekejap. Kidarahnya melonjak dan dia meninju Martial Emperor di udara dengan ekspresi muram. Ledakan. Tinju bertabrakan dengan ledakan keras. Langit dan bumi bergemuruh. Sosok Kaisar bela diri di udara berangsur-angsur menghilang. Adapun Kaisar Dewa, garis-garis darah muncul di wajahnya juga. Kulitnya meledak dan dia hampir pecah oleh satu pukulan. Mahkota di kepalanya bersinar dengan cahaya putih susu. Luka pada God Emperor sembuh dalam sekejap mata. Itu hanya hantu yang dibentuk oleh surat wasiat. Kaisar Dewa berkata dengan acuh tak acuh dan melemparkan lencana Kaisar bela diri ke tanah dengan santai. Luo Ao merasakan gentar. Pukulan sebelumnya hampir menghancurkan tubuh Kaisar Dewa. Jika itu mendarat padanya, dia pasti akan mati. Touch, beraninya kamu mencoba menghancurkanku. Luo Ao tersentak dari pingsannya dan sangat marah. Dia memelototi Ji Yaoxue dengan mengancam dan berjalan ke arahnya perlahan dengan aura pembunuh. Semua orang dari daratan Tianhuang terkejut. Semua orang tahu bahwa Luo Ao dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat itu, Kaisar daratan Tianhuang terluka parah oleh Kaisar Dewa dan tidak ada yang bisa bertahan dari serangan Luo Ao. Ji Yaoxue hanya mencibir tanpa rasa takut. Dia sepertinya mengejek fakta bahwa Luo Ao hampir terbunuh oleh satu wasiat Kaisar bela diri. Luo Ao bahkan lebih marah saat melihat senyum Ji Yaoxue. Apa yang Anda tertawakan? Ekspresi Luo Ao dingin saat dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Fufu, aku tahu siapa kamu. Kamu pernah menjadi orang kepercayaan Desolate Martial. Kau hanya orang yang menyedihkan. Jadi bagaimana jika Anda tidak bisa melupakannya? Itu hanya angan-anganmu. Desolate Martial telah lama naik dan melupakanmu sepenuhnya. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Di mana Desolate Martial? Saat dia berbicara, Luo Ao sudah tiba sebelum Ji Yaoxue dan bersiap untuk menyerang. Kamu ingin melihatku? Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang Ji Yaoxue. Itu tidak keras atau lembut dan tenang dan acuh tak acuh. Bab 2059, kembalinya Kaisar bela diri. Suara itu. Ji Yaoxue bergidik dan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Apakah itu dia? Bagaimana itu mungkin? Tanda seru. Ji Yaoxue tidak bisa lagi mendengar apapun kecuali beberapa kata itu, kau ingin bertemu denganku. Suara itu begitu nyata sehingga seolah-olah berbisik di telinganya. Namun, semakin banyak yang terjadi, Ji Yaoxue semakin tidak percaya. Bahkan, dia bahkan tidak berani berbalik. Namun, tubuhnya sedikit gemetar dan matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Beberapa tetua di daratan Tianhuang seperti Cloud Dragon Emperor dan Little Fatih juga sedikit terpana. Meskipun lebih dari 2000 tahun telah berlalu, suara itu terdengar familiar, seolah-olah. Ketika Luo Ao mendengar itu, dia hanya bisa mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Secara alami, dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Namun, kalimat itu terdengar aneh. Kamu ingin melihatku? Secara naluriah, Luo Ao mengingat apa yang baru saja dia katakan. Kalimat terakhirnya sepertinya menanyakan di mana Desolate Martial berada. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Luo Ao. Namun, dia menyangkalnya tepat di belakang itu. Mustahil. Desolate Martial naik ke dunia atas lebih dari 2000 tahun yang lalu di bawah pengawasan makhluk hidup dari 10.000 ras, bagaimana dia bisa muncul di sini? Ada hukum langit dan bumi yang sangat kejam antara dunia bawah dan dunia atas. Tidak mungkin siapapun dari dunia atas bisa memasuki miliaran cabai kecil di bawahnya dengan santai. Suara itu tidak mungkin Desolate Martial. Pikiran-pikiran itu melintas di benaknya dalam sekejap mata. Saat itu, lubang hitam pekat muncul di kehampaan di belakang Ji Yaoxue. Itu berkembang secara bertahap dan sesosok berjalan keluar. Saat sosok itu menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang, keheningan pun terjadi. Baik itu ruang atau waktu,
segala sesuatu di dunia sepertinya telah berhenti pada saat itu. Semua orang dari daratan Tianhuang melebarkan mata mereka dan memandang sosok itu dengan tak percaya seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Kaisar Cloud Dragon, Little Fatty dan yang lainnya bahkan lebih gelisah dengan mulut ternganga, seolah ingin berteriak. Namun, semua orang sangat emosional sehingga mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat Luo Ao melihat orang itu, wajahnya menjadi pucat dan dia mundur setengah langkah secara naluriah. Tanpa sadar, butir-butir keringat mulai bergulir di dahinya. Mata biru tua Kaisar Dewa sedikit bergeser dan ekspresinya berangsur-angsur berubah suram ketika dia melihat sosok itu. Sosok itu mengenakan jubah ungu dan rambut hitamnya tergerai dengan santai di belakang punggungnya. Wajahnya tampan dan tatapannya jernih, tidak terlihat istimewa. Namun, Kaisar Dewa merasakan aura yang sangat menakutkan dari orang itu. Seolah-olah gunung berapi raksasa bisa meletus kapan saja di dalam tubuh orang itu. Dia belum pernah melihat Kaisar bela diri abadi sebelumnya. Namun, menilai dari ekspresi semua orang dari daratan Tianhuang, dia samar-samar bisa menebak identitas penyusup. Jantung Dewa Kaisar berdetak kencang sebelum menjadi tenang dengan cepat. Ji Yaoxue memperhatikan perubahan ekspresi semua orang, tetapi dia tidak berani untuk berbalik. Dia takut semua yang dilihatnya akan menjadi ilusi yang akan hancur seketika. Tiba-tiba, telapak tangan Ji Yaoxue yang terluka dan dingin terasa hangat. Orang di belakangnya datang ke sisinya dan memegang tangannya dengan lembut. Kamu terluka, orang itu berkata dengan lembut. Ji Yaoxue merasakan kehangatan di telapak tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa luka di telapak tangannya telah sembuh dalam sekejap tanpa ada bekas luka yang tersisa. Ji Yaoxue mendongak dan akhirnya melihat wajah familiar dan mata jernih itu, orang yang muncul dalam mimpinya berkali-kali. Simo, Ji Yaoxue memanggil dengan lembut dan air mata langsung mengalir di wajahnya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Luo Ao sebelumnya memang telah menusuk hati Ji Yaoxue. Saat itu, dia benar-benar hancur. Dia juga berpikir bahwa Luo Ao benar. Dia hanya orang yang menyedihkan. Jika dia meninggal, biarlah. Tidak ada yang peduli. Seolah bisa membaca pikiran Ji Yaoxue, Su Zimo berkata dengan lembut, aku tidak pernah pergi. Jantung Ji Yaoxue berdetak kencang saat banyak gambar melintas di benaknya. Bertahun-tahun, setiap kali Tao Yao mengunjunginya, dia akan membawa banyak harta misterius. Nyatanya, ada banyak harta yang bukan milik dunia ini dan tidak pernah terdengar. Tao Yao akan menemukan mereka dan memberikannya kepadanya, berharap umurnya akan meningkat dan kultivasinya akan maju. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa Su Zimo adalah orang yang mencari harta karun itu. Dia juga mengerti bahwa ada seseorang di dunia ini yang peduli padanya. Baginya, orang itu bahkan tinggal di daratan Tianhuang selama lebih dari 2000 tahun dan melindunginya secara diam-diam tanpa menyerah untuk memperpanjang umurnya. Mata Ji Yaoxue berbinar sekali lagi dan dia tampak berseri-seri dan mempesona. Kaisar bela diri. Kaisar bela diri telah kembali. Salam, Kaisar bela diri. Kerumunan di daratan Tianhuang akhirnya memecah kesunyian dan mengeluarkan serangkaian teriakan. Makhluk hidup dari 10.000 ras bersemangat dan darah para praktisi marsial Dao di dunia terbakar. Mata mereka merah saat mereka berlutut satu demi satu dan membungkuk ke arah tubuh utama marsial Dao. Ketika semua makhluk hidup di daratan Tianhuang dicekik oleh metode kekerasan dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa dan hanya tersisa keputusasaan, Kaisar bela diri abadi kembali. Ketakutan di hati semua orang di daratan Tianhuang lenyap seketika saat mereka melihat sosok itu. Semua orang tahu bahwa daratan Tianhuang tidak akan dihancurkan dengan adanya Martial Emperor. Kaisar bela diri. Kaisar Dewa bergumam pelan dan menatap Su Zimo lekat-lekat. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada sedikit semangat juang. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh Martial Emperor bahkan jika yang terakhir kembali. Untuk melindungi miliaran cabai kecil, dunia bawah secara alami memiliki hukum langit dan bumi yang unik. Tidak peduli seberapa tinggi ranah kultivasi Kaisar bela diri, kekuatan tempur yang bisa dia keluarkan dalam cabai kecil ini tidak dapat melampaui batas tertentu. Kalau tidak, dia pasti akan dibunuh oleh reaksi hukum langit dan bumi. Saat itu, kultivasi Kaisar manusia abadi sangat luar biasa. Setelah naik ke dunia atas selama ratusan ribu tahun dan kembali ke dunia bawah, alam kultivasinya juga terus turun.
Kaisar Dewa yakin bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai puncak miliaran cabai kecil. Tak seorang pun di dunia bawah yang bisa mengalahkannya. Mata Dewa Kaisar dipenuhi dengan semangat juang dan provokasi. Namun, sejak awal, Su Zimo bahkan tidak meliriknya. Seolah-olah di mata Su Zimo, dia adalah seseorang yang bisa diabaikan dan bisa diabaikan. Ekspresi Dewa Kaisar sangat mengerikan. Ini adalah penghinaan besar baginya. Su Zimo berbalik dan menatap Luo Ao yang tidak jauh. Di bawah tatapan itu, Luo Ao merasa dia tidak bisa menyembunyikan semua rahasia di tubuhnya. Dia ingin membebaskan diri dari ketakutannya terhadap Kaisar Bela Diri. Dia telah memahami 6 kekuatan surgawi tertinggi dan mengolah baik immortal dan martial Dao. Kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Manusia dan dia pasti tidak akan begitu lemah. Namun, setelah Su Zimo kembali, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah aura tak terlihat menekan dadanya dan sangat sulit baginya untuk bernapas. Keberadaan tubuh utama martial Dao telah jauh melampaui pemahaman Luo Ao. Bab 2060, Satu Pikiran. Kamu melukai tangan Yao Xue. Su Zimo bertanya dengan lembut dengan ekspresi tenang. Aku. Tubuh Luo Ao bergetar tak terkendali dan dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Tanda seru, ya atau tidak? Su Zimo memandang Luo Ao dengan tatapan membara dan bertanya perlahan. Setiap kata tampaknya memiliki kekuatan luar biasa yang menghantam dada Luo Ao. Luo Ao ingin tetap diam, menjelaskan, dan berbohong. Namun, di bawah tatapan Su Zimo, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tak terkendali, dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, "Ya. Kalau begitu kau bisa mati." Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, aliran cahaya merah muncul dari tubuh Luo Ao dan meledak. Jantung Dewa Kaisar berdetak kencang. Dia sepenuhnya fokus sebelumnya dan siap untuk menyelamatkan Luo Ao kapan saja. Namun, bahkan sebelum dia melihat Su Zimo menunjukkan tanda-tanda menyerang, Luo Ao sudah berada di ambang kematian. Metode macam apa itu? Tidak ada seni dharma, fluktuasi kesadaran roh, kekuatan surgawi, teknik visual atau keterampilan rahasia domain suara. Kaisar Bela Diri hanya mengatakan satu kalimat dan adegan mengerikan seperti itu muncul di Luo Ao. Dengan ekspresi sedih, Luo Ao menjerit tragis dan menyalurkan kesadaran rohnya dengan liar, melepaskan kekuatan suci tertinggi satu demi satu. 3 kepala 6 lengan. Vitalitas abadi. Kerajaan Dewa. Pada saat itu, setelah melepaskan 3 kekuatan surgawi tertinggi, bahkan roh esensinya tidak dapat menahan beban yang sangat besar dan retakan halus muncul. Namun, Luo Ao tidak peduli. Rasa sakit pada roh esensinya jauh lebih kecil dari 1/10 dari rasa sakit di tubuhnya. Tepat di depan semua orang, tubuh Luo Ao awalnya dipenuhi dengan garis-garis cahaya merah. Namun, setelah dia melepaskan 3 kekuatan surgawi tertinggi, lampu merah semakin intensif seolah-olah diisi ulang. Lampu merah sudah berubah menjadi api merah dengan cepat. Itu adalah api karma. Api karma bukanlah kekuatan surgawi dan lahir dari karma negatif. Namun, mereka bisa membakar kekuatan suci. Saat itu, tubuh utama martial Dao memahami api karma teratai merah di reruntuhan Kunlun dan mampu mencium kekuatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk memajukan kultivasinya. Luo Ao terjerat oleh karma negatif dalam hidupnya. Dengan satu pemikiran dari Su Zimo, tubuhnya akan terbakar dengan api karma yang tak ada habisnya. Luo Ao tidak dapat bereaksi tepat waktu dan Kaisar Dewa juga tidak menyadarinya. Itu karena Su Zimo tidak menyulap seni darmik apapun, menyalurkan kesadaran rohnya, atau melepaskan keterampilan rahasia apapun, dia hanya mengaktifkan satu pikiran. Dengan satu pemikiran, api karma membakarnya. Jika Luo Ao tidak mengaktifkan kekuatan sucinya, dia mungkin tidak akan menarik api karma yang begitu ganas. Kekuatan-kekuatan surgawi tidak bisa menekan api karma sama sekali dan hanya akan membuatnya menyala lebih terang. Bahkan dengan kekuatan hidup yang bersemangat dari vitalitas abadi, sulit bagi api karma untuk dipadamkan. Vitalitas abadi juga merupakan kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi tidak dapat mengalahkan karma negatif. Mulut Luo Ao ternganga dan raut wajahnya berkerut dengan ekspresi mengancam. Api karma yang terbakar di tubuhnya membakar rambut, kulit, daging, tulang, organ, dan esens ki menjadi merah dan transparan. Tepat di depan semua orang,
tubuh Luoao benar-benar ditelan oleh api karma. Tak lama kemudian, api karma berangsur-angsur padam. Sosok Luoao telah menghilang, hanya menyisakan bunga teratai merah raksasa di tanah. Seluruh proses terdengar lama tetapi hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 napas. Luoao dibakar oleh api karma dan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Daging dan darahnya akhirnya hanya meninggalkan jejak teratai merah di tanah. Ketika mereka melihat itu, orang-orang di daratan Tianhuang akhirnya melampiaskan rasa frustrasi mereka. Adapun Kamras Dewa, itu sunyi. Awalnya, mereka telah kembali dengan aura yang deras dan bersiap untuk menghancurkan daratan Tianhuang dalam satu gerakan. Kavaleri menghancurkan dan membantai sembarangan. Tetapi sekarang setelah mereka melihat metode seperti itu, setiap makhluk ras dewa tidak bisa tidak merasa gelisah dan takut. Piak, piak, piak. Tiba-tiba, Kaisar Dewa bertepuk tangan dengan lembut dan memuji sambil tersenyum, metode yang luar biasa. Banyak makhluk ras dewa disegarkan ketika mereka mendengar itu. Syukurlah, Kaisar Dewa memimpin segalanya di depan. Tatapan Suzimo bergeser saat dia melihat mayat-mayat yang belum menjadi dingin di reruntuhan Kunlun. Dia melihat ke sungai darah merah yang masih hangat di lembah pembunuh dewa dan jutaan makhluk hidup yang dibunuh oleh Kaisar Dewa dalam 3 langkah antara dua pasukan. Dalam waktu kurang dari sehari, hampir 10 juta makhluk hidup terkubur selamanya di reruntuhan Kunlun. Jika dia tidak kembali tepat waktu, lebih banyak lagi makhluk hidup di daratan Tianhuang yang akan mati. Ekspresi kesakitan dan niat membunuh melintas di kedalaman mata Suzimo. Dia berbalik sedikit dan menatap Kaisar Dewa untuk pertama kalinya. Tidak ada ancaman dalam tatapan itu. Itu tenang seperti air dan jernih. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat tatapan itu menoleh, Kaisar Dewa tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak dan kulit kepalanya menusuk. Dia akhirnya memahami ketakutan yang tak terlukiskan dan tekanan tak tertahankan yang dirasakan Luoao terhadap Suzimo. Utang darah 10 juta makhluk hidup di daratan Tianhuang akan menjadi tanggungan Anda. Suzimo melirik Kaisar Dewa dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu juga bisa mati. Saat dia mengatakan itu, api merah juga keluar dari tubuh Kaisar Dewa. Ah! Kaisar Dewa menjerit kesakitan dengan ekspresi tragis. Dia akhirnya merasakan sakitnya kematian Luoao. Seolah-olah ada 1 miliar semut yang menggerogoti daging, tulang, dan organnya. Seketika, Kaisar Dewa menjadi gila dan menggaruk tubuhnya dengan liar. Kemanapun ujung jarinya lewat, bekas luka darah muncul dan darah dewa melonjak. Meskipun darah surgawi emas memiliki kekuatan yang tak tertandingi, itu tidak bisa memadamkan api karma dan hanya menghalangi mereka sedikit. Kaisar Dewa mendapatkan kembali kejelasannya untuk sesaat. Dia tidak berani menggunakan kekuatan sucinya dan menyalurkan kesadaran rohnya ke dalam mahkota emas di atas kepalanya. Guyuran. 8 permata berkilau tertanam di sekitar mahkota emas. Pada saat itu, cahaya putih susu keluar dari permata. Itu surgawi dan tanpa cacat saat tersebar dari atas kepalanya dan membasahi tubuh Kaisar Dewa seperti air terjun. Berdengung. Berdengung. Api karma di tubuh Dewa Kaisar mengeluarkan suara dan secara bertahap padam di bawah selubung cahaya putih susu. Kaisar Dewa lolos dari kematian dan terengah-engah. Meskipun api karma telah dipadamkan, daging, organ, dan tulangnya masih terluka olehnya dan terbakar menjadi merah terang. Kulit Dewa Kaisar telah terbelah dan bunga teratai merah iblis bermekaran. Syukurlah, dia memiliki mahkota dewa ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Oh, Suzimo mengangkat alisnya sedikit. Martial Dao Furnace melebur semua kekuatan surgawi darmik dan cahaya putih susu yang keluar dari mahkota dewa adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kekuatan itu bisa memadamkan api karma. Darah surgawi Kaisar Dewa melonjak dan dengan bantuan mahkota dewa, lukanya sembuh dalam sekejap mata. Fufu. Ketika Kaisar Dewa melihat bahwa mahkota dewa dapat menekan api karma, dia tertawa terbahak-bahak. Keyakinannya kembali saat dia berteriak, hanya itu yang ada pada Kaisar Bela Diri Abadi. Apakah begitu? Suzimo memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia memegang tangan Ji Yaoxue dan berjalan perlahan menuju Kaisar Dewa. Hati-hati, jangan bawa aku. Ji Yaoxue berkata dengan lembut. Dia mengkhawatirkan Suzimo dan ingin dia melepaskannya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak apa-apa, Suzimo tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, masih memegang tangan Ji Yaoxue.
Dia cukup mampu jika dia bisa menahan satu pukulanku. Bab 2061, satu pukulan satu. Dia cukup mampu jika dia bisa menahan satu pukulanku. Ketika dia mendengar itu, Ji Yaoxue merasa lega dan tidak bisa menahan senyum. Dia membiarkan Su Zimo memegang tangannya dan berjalan menuju Kaisar Dewa. Semua orang dari daratan Tianhuang bersemangat dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi yang tak ada habisnya. Ini adalah keberanian Kaisar bela diri abadi. Tanda seru, tanda seru. Satu kalimat bisa membuat darah seseorang mendidih. Ketika Kaisar Dewa mendengar itu, wajahnya yang tampan langsung menjadi gelap. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum pernah mendengar kata-kata sombong seperti itu. Ini bukan lagi provokasi atau penghinaan. Ini benar-benar diabaikan. Sebagai dewa kaisar dari daratan dewa, dia merasa bahwa kekuatan tempurnya luar biasa dan dia telah mencapai puncak dari dunia kecil, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Kaisar bela diri. Kaisar dewa menyalurkan kidarahnya perlahan dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu sombong. Ini adalah cabai kecil. Tidak peduli apa bidang yang Anda kultivasi, ada batas kekuatan yang dapat Anda lepaskan. Api karma Anda tidak bisa lagi menyakiti saya. Aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darimu." Saat dia mengatakan itu, kidarah di tubuh Kaisar Dewa melonjak dan naik dengan cepat ke puncaknya. Tubuhnya bersinar dengan sinar keemasan yang tak berujung seperti matahari yang terik yang meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Guyuran darah surgawi melonjak seperti tsunami. Saat Kaisar Dewa menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang, cahaya keemasan dari ki darahnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Kaisar daratan Tianhuang. Namun, pada saat itu, cahaya keemasan yang menyembur tampaknya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat dan menyusut terus-menerus, hanya sedikit berkedip di permukaan tubuh Kaisar Dewa. Ki darah Su Zimo juga naik perlahan. Seolah-olah tungku raksasa terbakar di dalam tubuhnya. Sebelum cahaya keemasan dari ki darah Kaisar Dewa bisa bersinar, itu dibakar menjadi kehampaan oleh ki darah Su Zimo. Ruang di sekitar Su Zimo terdistorsi. Adapun Ji Yaoxue, dia berada tepat di samping Su Zimo. Namun, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, seolah-olah sinar matahari yang hangat menyinari dirinya dan itu sangat nyaman. Su Zimo hanya berjalan menuju Kaisar Dewa selangkah demi selangkah. Namun, ki darah emas di tubuh Kaisar Dewa tampaknya ditekan oleh aura yang sangat kuat dan tidak dapat dilepaskan. Suara tsunami di tubuh Kaisar Dewa telah menghilang. Sirkulasi garis keturunannya melambat. Kaisar Dewa awalnya adalah matahari yang terik. Namun, saat Su Zimo mendekat, mataharinya yang terik berangsur-angsur menyusut menjadi bola api. Vena hijau muncul di dahi dan leher Kaisar Dewa. Jika dia tidak bisa membebaskan diri, ki darahnya akan ditekan oleh Su Zimo bahkan sebelum yang terakhir bisa menyerang. Ah! Kaisar Dewa meraung ke langit dan cahaya putih susu mengalir turun dari mahkota Dewa sekali lagi. Cahaya memungkinkan Kaisar Dewa untuk mendapatkan pembebasan sementara. Kaisar Dewa disegarkan dan melepaskan ki darahnya, menyebabkan suara tsunami bergema sekali lagi. Sosoknya melayang perlahan dan hantu raksasa muncul di bawahnya. Itu adalah piramida kuno dan misterius yang terbuat dari bebatuan raksasa. Semuanya berwarna keemasan dan alami, memancarkan sinar cahaya keemasan dengan kekuatan yang merajalela. Di bawah piramida, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras berlutut. Ada jutaan dari mereka dan tidak ada akhir yang terlihat. Setiap makhluk hidup mengatupkan kedua telapak tangan dan menatap piramida di langit dengan saleh, melantunkan doa terus-menerus. Benang emas menjulur dari kepala makhluk hidup dan akhirnya berkumpul di piramida. Kaisar Dewa berdiri di puncak piramida dan merentangkan tangannya. Melalui piramida di bawahnya, dia menyerap kekuatan misterius dari jutaan makhluk hidup secara terus-menerus dan cahaya keemasan di tubuhnya semakin meningkat. Auranya naik terus-menerus. Fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Pada saat itu, Kaisar Dewa mengenakan mahkota dewa dan berdiri di atas jutaan makhluk hidup. Dia seperti satu-satunya makhluk surgawi di dunia dan tak tertandingi. Fenomena Bloodline dari ras dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar daratan Tianhuang tampaknya telah merasakan sesuatu dan berseru. Di atas kepala mereka, ada juga benang emas yang melonjak menuju piramida di bawah kaki Kaisar Dewa. Fenomena garis darah Kaisar Dewa mengubah seluruh dunia menjadi kerajaan dewanya dan menyerap kekuatan semua makhluk hidup di dunia.
Martial Emperor, fenomena Bloodline saya disintesis dengan kekuatan surgawi tertinggi, kerajaan dewa. Dunia ini adalah kerajaanku. Semua makhluk hidup di daratan Tianhuang adalah bawahan saya. Bagaimana kamu akan melawanku? Kaisar dewa berdiri di atas piramida dan suaranya menyebar ke segala arah. Kerajaan Tuhanmu hanyalah setitik debu di tungkuku. Bagaimana Anda akan melawan saya? Saat itu, suara Su Zimo terdengar. Ekspresi Dewa Kaisar berubah drastis. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Su Zimo telah menghilang dari kerajaan dewanya. Namun, suara Su Zimo datang dari segala arah, seolah-olah berada di luar kerajaan Tuhannya. Segera setelah itu, baik itu semua orang dari daratan Tianhuang atau pasukan ras dewa, mereka menyaksikan pemandangan yang aneh dan menakutkan. Kerajaan Dewa Kaisar Dewa tampaknya menyusut. Di luar kerajaan dewa, ada tungku raksasa yang menyelimutinya dengan kobaran api. Kerajaan Dewa Kaisar Dewa mengakomodasi langit dan bumi dan menyerap kekuatan semua makhluk hidup. Namun, tungku dao bela diri Su Zimo melahap kerajaan dewa dan ingin membakarnya menjadi abu. Kerajaan Dewa Kaisar Dewa memiliki niat yang sangat tinggi dan dapat menampung surga dan bumi. Namun, tungku dao bela diri Su Zimo lebih unggul. Suhu di kerajaan dewa terus meningkat. Api menyembur keluar dari piramida raksasa. Kaisar dewa terkejut. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia memegang tangan Ji Yaoxue dengan tangan kirinya dan meninju Kaisar dewa dengan tangan kanannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis keturunan Su Zimo melonjak. Itu bukan suara tsunami, tetapi lebih seperti gelombang pasang yang mengamuk yang menghantam pantai dengan kekuatan besar yang bergetar. Kaisar dewa meraung dan mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya juga. Kidara emasnya memadat menjadi satu titik dan dia mengayunkan tinju emasnya, meninju ke arah Su Zimo. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Seketika, fenomena di sekitarnya menghilang. Su Zimo dan Kaisar Dewa kembali ke daratan Tianhuang. Kerajaan dan tungku dewa telah lenyap. Keduanya bertukar pukulan dan tidak bergerak sama sekali. Dunia terdiam. Semua orang menahan napas dan menunggu hasil akhir. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, suara retak samar datang dari medan perang. Ketika mendarat di telinga semua orang, itu seperti guntur. Retakan muncul di wajah Kaisar Dewa. Retakan meluas dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Tepat di depan semua orang, tubuh Kaisar Dewa meledak menjadi kabut darah kemasan. Saat kabut darah emas muncul, itu dimurnikan sekali lagi dan berubah menjadi abu. Kaisar bisa menggunakan Blood Rebirth. Tapi sekarang, Kaisar Dewa bahkan tidak memiliki setetes darah dewa pun. Tentara ras dewa melihat semuanya dengan bingung dan tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Mereka telah kalah. Kaisar Dewa benar-benar dikalahkan. Seperti yang dikatakan Kaisar bela diri, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kata, bab 2062, teratai dengan setiap langkah. Sejak Kaisar Dewa menjadi Kaisar Daratan Dewa, kekuatan tempurnya telah menantang surga dan dia tak terkalahkan di dunia bawah. Bahkan imam besar di kota surgawi pusat di daratan dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun menyebut Kaisar Dewa generasi ini sebagai Kaisar Dewa terkuat dalam sejarah ras dewa. Tapi sekarang, tubuh Kaisar Dewa dihancurkan oleh satu pukulan dari Kaisar bela diri dari daratan Tianhuang dan bahkan tidak ada setetes pun darah dewa yang tersisa. Tidak hanya pukulan Kaisar bela diri menyerang Kaisar Dewa dengan keras, itu bahkan menghancurkan kepercayaan diri dan kebanggaan pasukan ras dewa. Tanda seru. Sebenarnya, God Emperor tidak salah sebelumnya. Meskipun ranah kultivasi tubuh utama Martial Dao sudah sebanding dengan Dewa Bumi dari dunia atas ketika dia bertahan di dunia bawah, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan Dewa Bumi, dia bisa membunuh Kaisar Dewa dengan satu tatapan bahkan tanpa menyerang. Namun, pada saat yang sama, dia juga akan menderita reaksi dari hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, serangan tubuh utama Martial Dao sebelumnya tidak melebihi batas atas kekuatan dunia bawah atau mencapai tingkat Dewa Hitam dunia atas. Meski begitu, Kaisar Dewa tidak bisa menahan pukulan dari tubuh utama Martial Dao. Swoosh! Tiba-tiba, mahkota dewa yang melayang di udara tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melaju ke arah barat. Tatapan Su Zimo berubah dan kekuatan yang luar biasa turun, menekan mahkota dewa.
Ruang di sekitar mahkota dewa sepertinya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat. Guyuran. 8 permata di mahkota dewa bersinar dengan cahaya putih susu sekali lagi. Mahkota dewa bergidik dan melepaskan diri dari tekanan kesadaran roh Suzimo. Seketika, ia melarikan diri ribuan kilometer ke kedalaman reruntuhan Kunlun menuju gua pelangi yang terhubung ke daratan dewa. Dia tidak mati. Suzimo mencibir. Pada saat-saat terakhir, roh esensi Kaisar Dewa memilih untuk melarikan diri ke mahkota dewa dan menghindari malapetaka. Pada saat itu, roh esensi Kaisar Dewa melarikan diri ke kejauhan dengan bantuan mahkota dewa, jelas bahwa dia ingin melarikan diri kembali ke daratan dewa. Kekuatan yang dikandung oleh mahkota dewa agak aneh. Suzimo sedikit terkejut bahwa itu bisa membebaskan diri dari tekanan kesadaran rohnya. Apakah kamu tidak akan mengejarnya? Ji Yaoxue khawatir saat melihat Kaisar Dewa melarikan diri. Jika musuh yang begitu kuat tidak dihilangkan sepenuhnya, dia pasti akan menjadi malapetaka besar bagi daratan Tianhuang di masa depan. Tidak apa-apa. Suzimo menggelengkan kepalanya. Sulit baginya untuk merekonstruksi tubuhnya tanpa darah dewa. Berhenti sejenak, Suzimo melihat ke barat dan berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, bahkan jika dia tidak melarikan diri kembali, aku akan pergi melihat daratan dewa. Hutang darah 10 juta makhluk hidup di daratan Tianhuang harus dilunasi dengan darah dewa. Suzimo benar-benar marah kali ini. Karena Nianqi, dia tidak terlalu waspada terhadap ras dewa. Untuk berpikir bahwa daratan Tianhuang akan menderita luka serius dari invasi ras dewa. Lebih penting lagi, Ji Yaoxue terluka dan beberapa teman lamanya dari daratan Tianhuang juga hampir mati. Jika dia kembali sedikit lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat itu, Nianqi dianugerahi gelar kaisar dan datang untuk bersujud kepada Divine Hou untuk menyelesaikan keselamatannya. Jika bukan karena Nianqi, Suzimo akan menuju ke daratan dewa di barat sendirian dan membantai segalanya setelah menyelesaikan bencana Blood Fiend lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berbalik, Suzimo melihat Kaisar Naga Awan dan semua orang dari daratan Tianhuang dan mengulurkan telapak tangannya. Kekuatan hidup yang sangat kaya terkondensasi di telapak tangannya dan kekuatan surgawi melonjak. Vitalitas abadi. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut di udara, bergumam, angin dan hujan. Fiuh. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan gerimis. Angin mengandung sejumlah besar kekuatan hidup yang melonjak seperti angin musim semi. Vegetasi layu yang berlumuran darah di tanah tumbuh kembali di bawah angin sepoi-sepoi. Cedera semua orang dari daratan Tianhuang juga sembuh secara signifikan. Gerimis hijau giok jatuh dari langit. Saat tetesan hujan mendarat di semua orang dari daratan Tianhuang, luka mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan luka pada Kaisar daratan Tianhuang yang ditusuk oleh cahaya keemasan Kaisar Dewa pun sembuh. Tubuh utama marsial Dao menggabungkan dua kekuatan surgawi tertinggi, vitalitas abadi dan angin dan hujan, yang memungkinkan mereka untuk menyembuhkan makhluk hidup dari 10.000 ras di daratan Tianhuang. Metode seperti itu bisa dianggap sebagai keajaiban. Suzimo memandang semua orang dari daratan Tianhuang dan bertanya, apakah Anda ingin mengikuti saya ke barat untuk melihatnya? Ketika mereka mendengar itu, makhluk hidup dari 10.000 ras di daratan Tianhuang menjadi gempar. Dengan kata lain, Kaisar bela diri ingin memimpin mereka ke barat dan daratan dewa. Tentu saja, Little Fatty tertawa terbahak-bahak dan menjadi yang pertama menonjol. Bahkan di usiaku, aku belum pernah melihat seperti apa daratan dewa itu. Ayo pergi ke daratan dewa dan bunuh mereka semua. Semua orang dari daratan Tianhuang berteriak. Ras kecil, beraninya kamu menyerbu wilayah ras dewa. Kamu pasti akan diadili oleh dewa. Seorang komandan pasukan ras dewa menonjol dan berteriak. Ras dewa berjubah hitam lainnya berkata dengan dingin, tidak ada orang luar yang dapat meninggalkan daratan dewa hidup-hidup. Martial Emperor, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Seorang komandan ras dewa berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membawa orang ke daratan dewa sekarang, itu sama dengan menyatakan perang terhadap ras dewa. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Menyatakan perang terhadap ras dewa akan menjadi malapetaka bagimu dan daratan Tianhuang. Kaisar Naga Biru mengutuk dengan marah, jadi bagaimana jika kita menyatakan perang? Ras dewa adalah orang yang pertama kali menyatakan perang di daratan Tianhuang. Berbalik perlahan,
Su Zimo memandangi pasukan ras dewa yang sangat banyak di hadapannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak terlalu yakin dengan apa yang kamu katakan. Namun, aku tahu satu hal. Aku adalah malapetaka bagi kalian. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo memegang tangan Ji Yaoxue dan melayang ke udara, menuju ke barat bahkan tanpa melihat pasukan ras dewa di bawah mereka. Tentara ras dewa sedikit terpana. Kaisar bela diri dari daratan Tianhuang telah melepaskan mereka begitu saja. Saat itu, di udara, Su Zimo maju selangkah dan bunga teratai hijau raksasa muncul di bawah kakinya. Bunga teratai hijau memancarkan sinar cahaya gemilang yang surgawi dan tanpa cacat. Makhluk ras dewa yang diselimuti oleh bunga teratai hijau meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah yang tersapu oleh cahaya hijau yang dilepaskan oleh bunga teratai hijau. Bahkan ras kaisar dewa pun tidak terhindar dan mati di tempat. Su Zimo mengambil langkah kedua dan bunga teratai hijau raksasa lainnya muncul di bawah kakinya. Tambalan besar ras dewa dibersihkan oleh bunga teratai hijau. Dengan setiap langkah yang diambil Su Zimo, sekuntum bunga teratai hijau akan muncul di bawah kakinya. Jatuhnya bunga surgawi dan teratai emas yang memancar di bumi, itu adalah dua kekuatan surgawi yang lebih besar dari biara-biara Buddha dan sangat kuat. Jika dua kekuatan surgawi yang lebih besar itu dapat dipahami secara ekstrim, mereka dapat mengembangkan kekuatan surgawi tertinggi dari biara-biara Buddhis, Lotus with every step. Tanah murni akan tercipta dengan setiap langkah. Semua makhluk hidup asing pada langkah itu akan dimurnikan oleh teratai hijau dan berubah menjadi tanah suci biara Buddha tanpa kecuali. Pada saat Su Zimo memimpin Ji Yaoxue ke kedalaman reruntuhan Kunlun dan mendekati Gua Pelangi, pasukan ras dewa di belakangnya telah dibersihkan oleh teratai hijau dan berubah menjadi debu yang terkubur di reruntuhan Kunlun selamanya.